Pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kita belum kenalan ya, Mas ya. Ya, Oke, baik, agar kita saling kenal dan saling nyaman untuk melakukan sesi kali ini dengan kita kenalan. Ini dengan Mas siapa? saya bisa dipanggil dengan Mas Iqbal, bisa dipanggil Kak atau Mas Iqbal. Oke, saya panggil Mas Iqbal aja ya. Ya, Baik, sebelumnya saya izinkan diri ya, karena saya Bas. Di sini saya berkesempatan menjadi konselornya Mas Iqbal dalam sesi konseling kali ini. Nah, sebelumnya Mas Iqbal pernah melakukan konseling? belum. Nah, baik ya. Tadi belum tahu ya apa itu konseling. Enggak. Oke, baik, saya akan beritahu. Konseling itu adalah proses bantuan dari ahli konselor itu saya dan membantu maksimal selaku konseling untuk menyelesaikan permasalahannya secara maksimal. Oke, Mas Iqbal pernah tahu nggak apa itu akses konseling? Belum. Nah, jadi akses konseling ada tiga, misalnya akses kerahasiaan, keterbukaan, sama ketersediaan. Nah, yang pertama akses kerahasiaan. Jadi Mas Iqbal bercerita apapun ke kami, ke saya, nah itu akan menjaga seluruh kerahasiaannya Mas Iqbal, apapun itu. Jadi Mas Iqbal dan nanti mencerita apapun, dan akses keterbukaan supaya itu harus cerita tanpa ada dibilang ya Mas Iqbal, agar prosesi konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya Mas Iqbal akan ketersediaan itu yaitu ketersediaan Mas Iqbal datang sini tanpa ada paksaan apapun. Nah, semua kesininya dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri, Pak. Oke, alhamdulillah ya jadi kemauan sendiri. Nah, Mas Iqbal kesibukannya apa hari ini? Mungkin ini, Pak. Soal ujian ini, Pak. Pusing aja. Kesibukannya mau ujian ya? Berarti Iya, mau lagi belajar. iya, Iya, ya. Kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 12. Oke, kelas 12. Wah, berarti udah ujian akhir ya berarti ya? Iya, ujiannya itu tinggal seminggu lagi. Oke, Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal. Mas Iqbal udah siap untuk menceritakan permasalahannya? Sudah, Pak. Oke, Mas Iqbal bisa menceritakan permasalahan Mas Iqbal karena saya lihat Mas Iqbal ini udah kelihatan ya muka-muka pusingnya. Iya, Pak. Soalnya gini, Pak. Jujur ya, Pak. Saya itu lagi pusing banget. Ujiannya itu kayak tinggal seminggu lagi gitu. Saya itu kayak ngerasa belum siap. Saya mengerti ujian memang bisa bikin stres. Apalagi kalau kamu ngerasa belum cukup waktu buat belajar, kamu ngerasa gimana persepsinya ya? Saya itu cemas, Pak. Tiap kali buka buku itu kepala itu kayak penuh gitu loh. Saya takut nggak bisa jawab soal itu, takut bikin orang tua kecewa juga. Oke, itu reaksi ya, maksudnya itu reaksi yang sangat wajar. Nah, jadi maksudnya tidak usah dipusingkan. Nah, tapi hari ini kita akan mencoba sebuah teknik yang bisa bantu Mas Iqbal untuk menurunkan rasa cemas itu. Nah, namanya emotional freedom technique. Apa udah pernah dengar Iqbal mengenai teknik ini? Oke, baik, saya akan menjelaskan ya. Jadi teknik ini disebut TFT karena juga ada tapping di situ. Nantinya juga saya akan tambahkan beberapa coping Shakin di situ ya, yang bisa kamu pakai sehari-hari. Siap untuk mencoba? Ya, Pak. Saya pengen bisa lebih tenang gitu, Pak. Baik, pastinya kita akan mulai dengan setup statement dulu. Nah, jadi ketuk lembut bagian tangannya Mas Iqbal, ketuk lembut ya, seperti artechok. Ya, ucapkan ini. Ya. Meskipun saya merasa, ikuti saya. Ya. Meskipun saya merasa cemas Meskipun saya masih cemas, dan takut gagal ujian, saya terima diri saya saya terima diri saya jadi lebih tenang. lebih tenang. Saya ulangi lagi. Walaupun saya merasa cemas dan takut saat ujian dan takut gagal, saya terima diri saya ingin jadi lebih tenang. Bagus Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal sudah
ikuti tapping di beberapa titik. Nah, saat ini kita akan coba di beberapa titik ya, Mas Ikmal. Ya. Nah, saatnya di kepala Mas Ikmal, ketuk lembut kepalanya sambil mengucapkan saya Saya walaupun merasa cemas, tapi saya yakin saya pasti bisa. Oke, alis sekarang antara alis ketuk ini, ketuk. Bilang ke dirinya takut kalau hasil ujian itu jelek, tapi saya yakin itu hanya pemikiran saya saja. Oke, samping mata. Nah, seperti saya lagi. Saya takut nggak bisa nyenengin orang tua. Tapi itu jika saya tidak berusaha. Nah, bawah mata selanjutnya. Saya merasa semuanya lumpuh. Tapi semuanya bisa saya cicil. Oke, lanjut bawah hidung. Nah, saya bingung harus mulai dari mana. Tapi saya akan memulainya dari awal. Oke. Ayo, lengan. Tangan usapkan lengannya, Mas Ikmal. Lengan Mas Ikmal mana? Nah, ketuk pelan-pelan lengannya Mas Ikmal. Oke, ketuk pelan-pelan. Sambil ikuti cepat saya ingin merasa lebih siap dan percaya diri. Nah, satunya bersama. Saya ingin merasa lebih siap dan percaya diri. Oke. Nah, bagus Mas Ikmal. Sekarang tarik nafas Mas Ikmal yang pelan-pelan dalam-dalam. Jadi hitungannya 4 ya. 4 detik hirup nafas, 4 detik tahan, 4 detik hembuskan. Oke. Sudah? Ya. Nah, sekarang berapa sekali terusnya? Kalau dihitung dari 0 sampai 10 ya Pak, saya kayak gitu rasanya kayak angka 8 Pak. Tapi sekarang saya sudah mungkin ya Pak 4 atau 5. Wah, turunnya udah bagus ya berarti ya. Kita bisa lanjut ronde kedua nih. Nah, tapi sekarang kita fokus ke afirmasi positif dulu ya. Oke, sambil ikuti ucapan saya ya Mas Ikmal, sambil tangan digerak dulu. Oke, ke kepala. Saya cukup pintar. Oke, saya sudah berusaha. Oke, saya bisa kasih. Oke, saya bisa kasih lagi. Oke, ini saya pilih untuk tenang. Ya, pilih untuk tetap tenang. Oke. Nah, sekarang kita bahas coping edge-nya itu yang supaya ya kamu bisa antusiasme setiap hari. Yang pertama, atur waktu belajar dengan realistis. Sudah coba bikin jadwal? Belum sih. Belum. Biasanya belajar kalau ingat aja ya Pak. Kadang-kadang malah kepikiran terus, tapi nggak mulai. Nah, kita buat pola sederhana ya, buat belajar 40 menit, istirahat 10-15 menit, bagi materi jadi bagian kecil-kecil biar nggak kelihatan berat. Misalnya fokus ke 1 pelajaran per hari. Kayaknya lebih masuk akal ya gitu Pak. Oke, yang kedua, olahraga ringan atau gerak tubuh. Saya biasanya main bola Pak, tapi akhir-akhir itu jarang gitu Pak. Kalau bisa tetap sempatkan minimal 3 kali seminggu ya, itu juga bantu jernihkan pikiran Mas Ikmal. Yang ketiga, self-talk positif.
ganti pemikiran seperti saya pasti gagal, jadi saya sedang belajar dan saya berkembang. Baik, akan saya coba. Kadang saya terlalu keras ke diri sendiri Pak, merasa harus sempurna gitu. Padahal manusia itu berkembang karena proses loh. Kamu sudah berusaha, itu yang terpenting. Baik Pak. Nah, jadi hari ini kamu sudah belajar EFT untuk menenangkan diri dan coping mechanics ya, untuk bantu hadapi tekanan. Gimana rasanya sekarang, Mas? Untuk rasanya saya lebih lega Pak. Ternyata bisa juga melepas stres kayak itu nggak berat seberat tapi rasanya gitu. Oke, jadi apa yang saat ini Mas Iqmal pelajari? Ya, Kita kesimpulan dari tadi terus rasa dari awal sampai akhir tadi mungkin bisa jelaskan Mas Iqmal? mungkin kalau saya pelajari yang Bapak katakan itu saya rasa tegang saya itu dari angka 8 sekarang mungkin 3 gitu Pak. Wow, jadi Mas Iqmal sudah tahu ya bagaimana nanti caranya mengatasi hal seperti itu ketika datang kembali ke Mas Iqmal. Iya Pak, saya coba untuk mengikuti kata-kata Bapak tadi. Oke, jangan lupa sambil mengetuk ya Iya. artinya. Oke, mungkin ada yang mau ceritakan lagi? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah cukup? Sudah. Oke, perasaan semua sudah mulai tenang? Alhamdulillah dengan. Oke, kalau sudah dirasa cukup, bisa kita akhiri sesi konseling pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iqmal sudah mau menceritakan seluruh perasaan yang dialami oleh Mas Iqmal. Baik Pak. Nah, nanti mungkin Mas Iqmal bisa mengatur jadwalnya kembali ya, Iya Pak. untuk belajar. Nanti kita akan mengawasi Mas Iqmal perkembangannya bagaimana tiap minggunya. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik, sama-sama. Kalau mau konseling lagi bisa menghubungi saya. Baik, selamat siang. Selamat siang.